Yang pernah Bapak kasih itu di atas 50 miliar lebih, Pak ya? Oh enggak, Anda tahu 50 miliar dari mana? Saya nggak pernah bicara itu. Dari mana? Ada, Pak. Ini gawat ini. Nah, Pak, untuk waktu muktamar kemarin, itu mungkin saya baru pertama kali ngelihat ada ormas yang opening pembukaannya itu ada presiden, Pak. Kenapa bisa, Pak? Enggak, gini, saya beri pertimbangan pada teman-teman dan teman-teman sepakat. Kita ini kan ormas nasional, ormas Islam nasional. Kita mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pemerintahan negara sekarang ini pemerintahan negara yang konstitusional. Benar. Yang dipimpin oleh yang namanya Presiden Joko Widodo. Kita sebagai ormas tentunya merasa eksis ya, dan merasa ini sebuah penghargaan bila mana Presiden bisa membuka hajat nasional ini 5 tahun sekali, bukan melihat Pak Joko Widodonya, bukan melihat siapanya, tetapi lembaga kepresidenan ini kan nggak sembarang. Apalagi kemudian Pak Joko Widodo itu hadir dengan baju seragam koko Parmusi. Adalah acara resmi, Pak ya? Acara resmi kenegaraan. Saya dapat informasi dari seorang mantan panglima ya di Indonesia, dia bilang itu kok bisa Parmusi membuat presiden menggunakan baju seragamnya Parmusi. Saya bilang ya kenapa memang? Ya itu maunya presiden. Kita nggak pernah meminta beliau pakai baju Parmusi, tiba-tiba protokol meminta kepada panitia baju koko Parmusi yang dipakai oleh beliau untuk membuka. Ya tentu satu kehormatan kan bagi Parmusi, presiden mau menggunakan seragam Parmusi gitu loh. Tapi di tengah pidatonya, Pak ya, Bapak Jokowi ini meminta untuk bertemu dengan Pak Usama, Pak ya? Di situ ya, itu konteksnya beliau, saya mengatakan kepada beliau di dalam muktamar itu bahwa para dai ini, Islam ini jangan dimusuhi. Karena para dai ini ikut membangun bangsa dan negara, kontribusinya konkret. Saya sampaikan film Safari Dakwah Parmusi ditonton oleh Pak Presiden, dia juga terkejut baru lihat kerjaan Parmusi ternyata keliling seluruh Indonesia membangun masyarakat melalui gerakan dakwah desa madani. Pertama, imtaknya diperbaiki, outputnya adalah akhlak mulia. Yang kedua, ekonominya kita bantu, stimulus. Yang ketiga, kegiatan sosialnya berzakat, infak, sodako. Keempat, pendidikannya, yaitu belajar mengaji dan sebagainya. Ini sesuatu yang konkret Bapak Presiden. Tapi ingat, Parmusi bergerak tidak pernah menggunakan APBD, apalagi APBN. Parmusi bergerak, berikhtiar memajukan masyarakat, bangsa dan negara ini semata-mata untuk mencapai ridho Allah. Sehingga dana yang digunakan adalah anggaran pendapatan belanja langit, yaitu zakat, infak, sodako para kader. Kita sudah berkontribusi membangun bangsa dan negara. Pemerintah jangan memusuhin kita. Jangan dibilang radikal. Radikal itu nggak ada. Kader-kader Parmusi itu bukan radikal, tapi kader-kader yang fundamental. Fundamental itu dia bekerja, berjuang, menegakkan syariat dengan biaya tenaga sendiri, agar masyarakat itu menjadi warga muslim, menjadi islami. Islam tapi benar melaksanakan ibadah. Islam tapi benar percaya terhadap kebenaran, kebatilan. Percaya kepada Tuhan. Itu yang dinamakan fundamental. Bukan dituduh kader Parmusi radikal. Oh enggak, no. Enggak ada itu kata radikal. Yang benar itu fundamental. Kita memang kader-kader yang fundamental. Kita berjuang sampai seluruh pelosok tanah air dengan biaya sendiri. Kalau saya jadi presiden, keliling didanain, waduh, sejahtera Indonesia nih. Kita pakai dana-dana sendiri, dana kader, dana dai. Itu oleh sebab itu Presiden tertarik melihat gerakan Parmusi, gerakannya mandiri. Dan saya bilang sama Bapak Presiden, mohon maaf dalam pidato ini ya resmi, selama 5 tahun saya menjadi Ketua Umum Parmusi, tidak 1 sen pun pernah menerima, apalagi meminta uang kepada Bapak Presiden. Mungkin kalimat itu membuat beliau juga terkejut. Secara pribadi maupun organisasi, Pak ya? Dua-duanya, apalagi pribadi. Saya ini kader, saya bukan peminta-minta.
Saya ketua umum Parmusi. Karakter yang saya bangun menjadi muzaki kader Tapi itu, biasanya bukan Pak, mustahik. kalau misalkan dekat dengan kekuasaan itu orientasinya terhadap duit Pak. Cuman Bapak dan Parmusi ini tidak orientasi pada duit Pak ya? Enggak ada sama sekali. Kalau sudah berorientasi pada duit, udah kaya semua ini kader-kader Parmusi. Benar. Kenyataannya kalau kita ke daerah kan mereka ada di pelosok-pelosok desa, berdakwah segala macam. Nggak ada fasilitas, nggak ada. Kita dapat fasilitas pemerintah. Baru kemarin saya ketemu presiden setelah muktamar, diundang ke istana. Pak Usama, saya mau mendukung semua kegiatan Parmusi yang konstruktif. Butuh lahan berapa untuk kegiatan sosial? Ada, butuh lahan Pak. Kalaupun pemerintah tidak beri Pak, kami akan sewa lahan-lahan itu. Lahannya bukan untuk Parmusi, untuk rakyat, supaya bisa berkebun, beternak dan sebagainya. Akhirnya Bapak Presiden memberikan apresiasi. Kami diminta bertemu Menteri ATR Pertanahan. Sekarang sedang dipersiapkan sejumlah lahan untuk pengembangan Desa Madani Parmusi. Nah, saya dengar juga Pak, kalau misalkan dari 5 tahun itu sekitar yang pernah Bapak kasih itu di atas 50 miliar lebih Pak ya. Kan biasanya kebanyakan orang itu di organisasi itu kan mencari duit tuh Pak. Biasanya kalau di Indonesia Pak ya. Ini Bapak malah ngabisin duit sedekahnya itu gitu Pak. Kenapa gitu Pak? Oh enggak, Anda tahu 50 miliar dari mana? Saya nggak pernah bicara itu. Dari mana? Ada Pak. Ini gawat ini. Tapi bener kan Mungkin Pak? dari laporan pertanggungjawaban keuangan ya organisasi. Tapi bener kan Pak ya? Ya begini, saya ini memegang satu prinsip. Saya kan punya perusahaan usaha. Alhamdulillah usaha saya sudah dipegang para profesional. Saya sebagai owners ya. Saya sudah bilang sama direksi perusahaan, di dalam setiap income pemasukan kepada perusahaan ini itu ada haknya Allah. Benar. Bukan hak kita. Haknya Allah ini jangan dimakan. Coba baca Quran, hadis ini untuk siapa haknya Allah ini? Itu salah satunya untuk dakwah ilallah. Nah, oleh sebab itu dana-dana ini sebesar apapun masukkan kepada Parmusi untuk kegiatan dakwah dari sumber-sumber itu. Jadi juga bukan uang saya 50 miliar itu. Uangnya Allah Subhanahu wa taala yang memang dilewatkan melalui perusahaan saya. Berupa berbagai keuntungan perusahaan, itu kemudian ada haknya Allah berapa kita salurkan. Jadi nggak benar kalau saya yang berinfak, itu bukan. Langsung dari Allah itu. Nah, kalau misalkan sumber dari harta Bapak kayak punya rumah puluhan miliar dan semacamnya, itu berarti dari sedekah yang Bapak lakukan Pak ya? Saya merasa ya, enggak, saya ini dari dulu sampai sekarang punya banyak anak yatim. Oke. Ini tidak bermaksud riak ya. Ini mau untuk mengedukasi Pak? Ya tidak bermaksud riak. Saya itu suatu saat 5 tahun lalu ini ya, saya pindah rumah di Bandung ya, ada beli rumah di Bandung, rumah Pak Adnan Buyung Nasution dulu itu saya beli di situ. Kemudian nggak jauh dari situ rupanya ada pondok pesantren yatim piatu. Pondok pesantren yatim piatu itu ustadznya datang waktu acara tasakuran rumah saya, bawa 20 anak yatim. Kemudian saya diajak datang ke pinggir kali apa itu di Bandung, di Cimbeluit. Lihat anak yatim di situ banyak, sekitar 200. Gedungnya udah bagus bangunannya, tetapi anak yatim itu Ustadz mengatakan, alhamdulillah kami ini tidak pernah bikin proposal, Pak Haji, ada aja rezeki katanya yang datang. Bagaimana makannya anak-anak? Saya tanya. Alhamdulillah Pak Haji, anak-anak masih bisa makan sehari 1 kali. Kaget saya loh, kok sehari 1 kali? Iya Pak Haji, memang bisanya sehari 1 kali, jadi makannya itu di daun, 1 daun itu 5 orang makan. Saya tertegun, kok 1 hari 5 kali? Anak-anak ini padahal anak yatim semua memang, gratis lagi pondok pesantrennya. Itu kemudian namanya pondok pesantren Nurul Huda, Ustadz Mansur. Kemudian saya ajak bicara, bagaimana saya inginlah kontribusi ini, ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana agar tepat sasaran anak-anak bisa makan sehari 3 kali. Tapi saya mau ini benar-benar sampai ke anak-anak ini makan. Oleh sebab itu bagaimana? Akhirnya rembuk, Ustadz Mansur bilang, Pak Haji, uangnya jangan saya pegang. Pak Haji kirim langsung ke sebuah toko yang saya rekomendasi, tokonya dekat rumahnya. Toko ini yang memenuhi seluruh sembako, bahan makanan itu. Akhirnya anak-anak itu ya kami subsidi semuanya. Selama itu sampai sekarang, sampai hari ini sudah 300 anak yatim di situ. Bisa sehari makan 3 kali. Sampai hari ini, alhamdulillah. Dan sejak itu saya memimpin Parmus ini nggak tahu tiba-tiba diberi kemudahan. Waktu saya totalitas 1 kali 24 jam mikirkan Parmusi, perusahaan saya lepas kepada profesional, tapi perusahaan saya itu dapat aja proyek yang juga tidak ngajukan proposal kemana-mana, tiba-tiba ada orang yang datang, Pak Usama ini saya tolong dibantu ini, itu ada mengalir. Jadi tak terduga ya Pak ya? Itu nggak terduga. Saya sampai sekarang merasa aneh, saya sampai bilang sama anak saya, Papa ini bukan orang yang pinter, bukan orang yang juga bagaimana, tapi semuanya karena itu ketulusan, keikhlasan dan kedermawanan.